Pemirsa, setelah sempat buron, pelaku arisan fiktif yang merugikan anggota hingga 1 miliar rupiah di Mojokerto, Jawa Timur akhirnya tertangkap dan menyamar sebagai tukang sayur di Sragen, Jawa Tengah. Uang arisan yang digelapkan digunakan membangun rumah dan membeli mobil serta membayar utang. Termiati alias Mia, 42 tahun, pelaku arisan fiktif yang merugikan ratusan anggota dari berbagai desa di Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, akhirnya tertangkap. Kepolisian Polres Mojokerto dan Polsek Ngoro menangkap pelaku di tempat persembunyiannya di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah yang menyamar menjadi tukang sayur. Pelaku dikenal warga sebagai bandar arisan yang biasanya dibagikan saat jelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Modusnya membagikan brosur arisan kepada warga yang akan dikocok sebanyak 46 kali setahun sekali dengan bonus sembako selain uang. Yang bersangkutan menjelaskan beberapa keuntungan dari arisan paket lebaran tahun 2020 dan tahun 2021 dengan modus menyerahkan uang dari arisan ataupun dari warga masyarakat tersebut dan nantinya akan dikembalikan dan ditambah juga beberapa parsel lebaran. Pelaku mengaku uang arisan anggota digunakan untuk membuat rumah, membeli mobil, dan sejumlah keperluan lainnya. Hal yang itu pakai atau itu habiskan berapa, Bu? Kurang lebih 1 M. Untuk apa aja, Bu? Ya ini untuk bayar angsuran, BPKB, sama nyicil utang-utang. Dan rumah itu tahun 2018. Dari tangan pelaku, polisi menyita 2 mobil, berbagai catatan tabungan arisan, buku rekening, sejumlah ATM berbagai bank sebagai barang bukti. Pelaku dijerat dengan pasal 378 junto pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman mencapai 4 tahun penjara. Seorang pria di Tasikmalaya ditangkap polisi karena terlibat penipuan emas imitasi. Pelaku berdalih tidak memiliki uang untuk kembali ke Bekasi setelah mudik dari Tasikmalaya. NDA pasrah saat digiring petugas ke Mapolsek Ciideng. Warga Bekasi ini menipu dengan meletakkan emas imitasi di dekat korbannya. Pelaku memberitahu korban bahwa ada emas yang jatuh, lalu mengajak korban menjualnya dengan hasil penjualan akan dibagi 2. Selanjutnya, pelaku mengaku pada korban memiliki uang di ATM sebagai dana talangan penjualan emas. Pelaku kemudian meminta ponsel korban sebagai jaminan sebelum transfer dilakukan. Namun ponsel korban justru dibawa kabur oleh pelaku. Pelaku nekat beraksi karena tidak memiliki uang untuk kembali ke Bekasi setelah mudik ke rumah orang tuanya di Tasikmalaya. Pulang kampung nggak ada ongkos, Pak. Terus di Bekasi juga saya ada banyak kreditan gitu. Awalnya gimana kepikiran melakukan kejahatan? Dulu saya di Bekasi pernah dikerjain juga uang sama dompet sama barang-barang. Terus kebetulan saya kan kemarin nengokin di sini ke orang tua puasa, pas mau pulang ke sini juga nggak ada ongkos, tiba-tiba keingetan seperti itu gitu, Pak. Dari tangan NDA, petugas menyita 5 kalung emas imitasi serta 5 ponsel. Pelaku terancam hukuman 4 tahun penjara. Sindikat pengedar uang palsu 11 miliar rupiah di Indramayu, Jawa Barat terbongkar. Ratusan ribu rupiah, dolar Kanada, Amerika Serikat hingga Singapura disita polisi. Sindikat pengedar uang palsu di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat dibongkar polisi. Kejadian berawal saat polisi patroli dan mencurigai 2 tersangka. Total ada 4 tersangka yang ditangkap polisi. Dari tangan para tersangka, uang palsu lebih dari 11 miliar disita. Selain uang palsu dalam bentuk rupiah, polisi juga menyita uang palsu mata uang Kanada, dolar Amerika, dan dolar Singapura. Rencananya akan sama dilaksanakan peredaran di Indramayu dengan modus-modus yang tentunya diakui oleh mereka. Motifnya apa sih, Pak, itu pelaku, Pak? Untuk sementara motif masih kita dalami. Para tersangka diancam pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak 100 miliar rupiah. Seorang ibu rumah tangga di Jeneponto, Sulawesi Selatan diamuk massa.
Ibu itu kedapatan sedang bertransaksi menggunakan uang palsu saat berbelanja di pasar. Tidak ada yang menyangka bahwa ibu rumah tangga cantik ini merupakan pengguna uang palsu. Dalam video amatir warga selanjutnya, sang ibu diamuk massa di pasar tradisional Ramba, Kecamatan Rumbia, Jeneponto, Sulawesi Selatan. Dalam video amatir warga selanjutnya, sang ibu diamuk massa di pasar tradisional Ramba, Kecamatan Rumbia, Jeneponto, Sulawesi Selatan, Jumat siang. Warga mengamuk lantaran sang ibu kedapatan sedang bertransaksi dengan sejumlah uang palsu. Oleh warga di pasar Rumbia sedang menggunakan uang palsu berupa 10 lembar uang 500.000. Beruntung cepat diamankan oleh personil Polsek Kelara sehingga lepas dari amuk massa. Pelaku dan barang bukti berupa beberapa lembar uang palsu pecahan Rp50.000. Pelaku kini diamankan di Mapolsek Kelara, Resort Polres Jeneponto, Sulawesi Selatan, guna pengembangan lebih lanjut. Sementara itu, pemirsa, seorang ibu rumah tangga di Banyuwangi, Jawa Timur mencetak uang palsu setara nominal Rp40 juta. Uang palsu pecahan Rp20.000 hingga Rp100.000 itu ditawarkan pelaku kepada warga yang membutuhkan uang baru untuk hadiah Lebaran. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup program Realita hari ini. Saya Mirva Suri undur diri, terima kasih, sampai jumpa. Muawanah dibekuk aparat Polresta Banyuwangi, Jawa Timur lantaran mencetak dan mengedarkan jutaan uang palsu di rumahnya di Desa Blambangan, Kecamatan Puncak. Dari hasil keterampilan terlarangnya tersebut, ibu 3 anak ini telah memproduksi uang kertas dalam 3 pecahan setara nominal Rp40 juta. Uang-uang palsu ini sempat diedarkan di sejumlah tempat karena memanfaatkan momen Lebaran, di mana banyak masyarakat yang membutuhkan uang baru. Selain menyita uang palsu pecahan Rp20.000, Rp50.000, dan Rp100.000, polisi juga menjadikan printer, setrika, lem, dan gunting sebagai barang bukti. Di dalam teknik produksinya sendiri, rata-rata adalah uang Rp100.000, contohnya salah satu Rp100.000 ditembak sini di scan. Depannya misalnya dia harus membuat belakangnya, berarti uang tersebut, uang Rp100.000 disobek dia. Disobek gitu, kemudian belakangnya ditempelin sama hasil scan, yaitu palsu. Jadi depannya asli, belakangnya palsu, atau belakangnya asli, depannya palsu. Diduga Muawanah tidak bekerja sendiri melihat banyaknya uang palsu yang dibuat. Tersangka juga tercatat sebagai residivis kasus yang sama dan pernah ditahan pada tahun 2010 lalu.